Terima kasih Bu Dian Suci. Selanjutnya kami mohonkan perkenan Bapak Bonardo untuk menyampaikan paparan nasional untuk di Balai RW Perkotaan. Waktu kami berserah. Baik, terima kasih Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Salam sehat. Baik, yang kami hormati Pak Direktur, Pak Anang ya. Terus juga teman-teman dari Kementerian Keuangan, Pak Ade di sini juga ada. Kemudian dari PIAU, Inspektorat Daerah, rekan-rekan APIP yang ikut dalam acara ini. Juga mungkin ada teman-teman PDAM dan partner kami, Pak Direktur, ya staf Bapak yang militan ini juga di pusat. Baik, selamat sore. Kita mulai ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami diundang di sini dalam konteks pengawasan BPKP yang selama ini sudah beberapa kali ikut dalam melakukan pengawasan terhadap program hibah ini. Tadi sudah disampaikan bahwa program hibah ini merupakan program pusat yang juga dibiayai oleh di luar APBN ya, dari donor. Tadi disampaikan oleh Bu Dian, baik dari Australia maupun APBN. Ini suatu keuntungan ya bagi kita Bapak Ibu bahwa kita mendapat bantuan sehingga daerah-daerah dapat memperkuat spamnya tanpa kesulitan dalam pembiayaan. Nah pada konteks ini atas upaya-upaya dari yang dilakukan pemerintah, kami berharap bahwa seluruh stakeholder yang terkait program hibah ini dapat bersama-sama Bapak Ibu mensukseskan program yang diluncurkan oleh Kementerian PUPR ini agar setiap dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah itu memang menghasilkan SR. Tadi disampaikan bahwa SR itu adalah berbasis output ya Bapak Ibu. Jadi tolong sama-sama kita kawal bersama Bapak Ibu, kami juga dari pusat membantu, dari PUPR juga mengkoordinir, membina, Bapak Ibu dari PIAU juga mengendalikan di daerah, dan APIP nanti di daerah akan melakukan pengawasan. Itu yang pertama. Saya pada kapasitas mewakili Direktur Badan Usaha, BLU-BLUD dan BUMDes dari BPKP menyampaikan sedikit masukan pada hari ini. Kita diskusi nanti, kalau kami mengarahkan lebih banyak diskusi praktek-praktek yang terjadi pada saat pengawasan ya Bapak Ibu, supaya nanti teman-teman APIP yang mungkin baru pertama kali ikut terlibat dalam sini bisa cepat speed up memahami di mana sih kita berada, APIP berada di mana, bagaimana teknis melaksanakan di lapangan. Next ya, ruang lingkup seperti yang ada di next ya, di ruang lingkup. Ya, baik. Baik, kami lanjut. Kalau Bapak Ibu perhatikan di layar itu ada row ketiga ya Bapak Ibu dengan judul BPKP. BPKP masuk dalam flow ini setelah keluarnya laporan verifikasi untuk berbasis SE yang terbaru ya, C25 2023. BPKP masuk melakukan wasin dalam metodologi review setelah diterimanya laporan verifikasi oleh APIP daerah. Jadi kami sekali lagi step kami adalah berada pasca terbitnya dan disampaikannya laporan verifikasi oleh APIPDA, kabupaten kota, mungkin Sumatera Utara kalau ada dari provinsi, yang di dalamnya khusus ruang lingkup kami pada SR yang dinyatakan eligible oleh verifikator APIPDA, gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan Bu Dian, misalnya ada 2000, terus dari APIP dinyatakan 1980 yang eligible, bagian BPKP adalah pada 1980 itu, yang 20-nya nggak kita lihat lagi. Begitu juga kalau dari 2000, 1000 yang dinyatakan eligible, maka 1000-nya yang kita lihat. Itu fase kami berada pada fase itu. Dari situ kita akan melakukan review pada dua hal Bapak Ibu ya, yaitu pada administrasi. BPKP melakukan review pengujian dokumen administrasi by name by address yang ada di dalam dokumen administrasi seluruhnya populasi.
Jadi kalau ada 2000, maka BPKP akan menguji 2000-2000-nya. Kemungkinan besar ini juga menjadi lingkup APIP daerah yang melakukan verifikasi 2000-2000-nya secara administrasi dilihat oleh APIPDA. Menguji apakah yang ada di baseline sama dengan ada dokumen pelaksanaan. Nah, kami menguji apakah yang diverifikasi oleh APIPDA itu sama persis dengan apa yang dinyatakan dalam laporan verifikasi APIP. Simulasinya tadi kembali 2000, 1980 dinyatakan eligible oleh APIP, maka kami masuk pada 1980 dan dari situ akan keluar beberapa varian. Varian pertama, seluruhnya yang 1980 adalah eligible atau sebagian dari 1980 itu eligible atau semuanya tidak eligible. Itu dari BPKP. Nanti apa-apa yang menjadi dasar pertimbangan pengujian sederhananya adalah kesesuaian kriteria apa yang diatur dalam SE 25 tadi dan buku saku dan ketentuan lainnya dengan fakta yang ada. Kalau berdasarkan basis administrasi, apakah ketentuan pengisian administrasi, bukti-bukti administrasi itu di meja bisa populasi, tapi fisik itu dengan metode sloping test kita melakukan sampling ya, dengan ketentuan bahwa ada batasan 3000 dan di atas 3000. Jadi kalau SR-nya sampai dengan 3000 atau kurang, maka jumlah sampelnya adalah 10%. Jadi kita akan mengambil 10% dari yang dinyatakan eligible oleh APIP. 10% ini untuk fisik ya Bapak Ibu. Kalau di atas 3000, maka nilai persennya adalah 7,5%. Kita akan mengambil sampel sebanyak 7,5%. Misalnya contoh 3100, maka dikenakan rumus 7,5% dari 3000 berapa tadi 700. Kalau 2999 atau 3000, angkanya adalah 10%. Berarti berapa? 30% dari 3000, 10%. Berarti 300. Begitu yang kalau semakin tinggi semakin kecil angka sampelnya ya Bapak Ibu. Monggo kalau ini mau kita diskusikan boleh. Nah, yang jadi masalah dari pengujian sampel yang tadi 7,5% dan 10% itu ada istilah namanya margin of error. Lewat satu angka saja yang tidak sesuai itu, satu SR saja dari hitungan margin of error, maka semua ini dinyatakan tidak benar. Kira-kira gitu ya, karena kami mereview saja. Karena asumsinya metodologinya sama persis antara konsultan baseline, verifikator, sama kami. Sama, langkah-langkahnya sebagaimana diatur dalam SE. Tidak ada yang berbeda. Kalau dilakukan dengan tepat, harusnya tidak ada perbedaan antara konsultan, verifikator, dan BPKP. Harus go 100% harusnya. Jadi penggunaan teknik sampling ini sudah kami lakukan dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi titik kritisnya adalah pada fisik 100% administrasinya oke, yang diperlukan adalah fisik dengan asumsi tadi semangat di awal kita memberhasilkan program ini, tekniknya sudah disampaikan oleh kementerian, pelaksanaan sudah ada pedomannya, pengerjaan sudah ada pelaksananya, sudah ada pengawasannya, tinggal diuji hasilnya. Harusnya sama. Jadi hati-hati pada bagian ini bahwa secara fisik, katakan tadi saya ambil angka 3000. Menurut sampel metode Slovin dia akan terkena samplingnya adalah 300 ya, 3000 10%. Terus margin of error-nya berapa persen? Nanti ada rumus hitungannya. Nah, dari sini kalau misalnya margin of error itu angkanya misalnya 20. Kalau yang boleh jelek dari 300 yang kita sampel itu misalnya 20, maka 19 yang jelek pun
yang 2.000 ini atau 3.000 ini dianggap benar karena sampel. Tapi kalau 21 lewat 1 dari batas 20 tadi, 3.000 ini ineligible menurut metode sampling. Jadi ini karena keterbatasan dana, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, kita menggunakan review dengan teknik sampling. Dan sekali lagi Bapak Ibu, laporan BPKP tidak penentu ya. Kita memberi pandangan, pendapat, masukan bagi pengambil keputusan untuk melakukan proses hibah sesuai dengan mekanismenya. Itu mungkin yang pokok yang perlu kita pahami. Pak, bagaimana caranya BPKP menentukan sampel di mana dan itu silakan diatur dengan tim. Yang penting jumlahnya sesuai mekanisme. Waktu yang tersedia bagi kami tidak lama karena CPMU juga mengatur jangan lama-lama Pak. Jangan sampai 1 bulan Pak. Pendek, waktu kami juga terbatas. Jadi harus disikapi oleh kita semua, terutama teman-teman APIP yang menggantikan peran konsultan. Nah dari situ kita akan melaporkan berapa yang eligible menurut hasil review dan berapa yang tidak eligible menurut hasil review, lengkap by name by address di SR mana yang kita lakukan review yang tidak cocok dan apanya yang tidak cocok. Itu di lampiran laporan tersedia Bapak Ibu. Termasuk foto-foto akan kita ambil juga sebagai bukti. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu, BPKP masih tetap membuka proses perbaikan sampai dengan saat exit meeting. Kalau sudah exit meeting, nggak diterima lagi Pak. Perbaikan apapun, BPKP akan tetap menyampaikan laporannya sebagaimana adanya hasil pembahasan dengan apakah biaya ikut, PDAM ikut. Itu kita sepakati dalam berita acara pembahasan akhir. 1 hari tiba-tiba Pak ada bukti baru nih Pak. Ini sudah benar Pak, ini sudah perbaikin. Sudah ini Pak, udah lancar air udah mengalir. Mohon maaf sesuai ketentuannya stop. Jadi untuk ini sesuai tadi amanat Pak Direktur sampai Bu Dian, tolong dari awal semangatnya kita sama-sama menjaga program ini agar setiap rupiah yang masuk ke kita itu betul-betul bermanfaat. Kita berhati-hati dan dukung semua program ini supaya menghasilkan SR yang maksimal setinggi mungkin sesuai program yang diusulkan. Kira-kira gitu ya. Nah, terus kira-kira Pak, bagaimana kalau situasinya tidak seperti yang Bapak sampaikan pada saat kita mau BPKP masuk hujan Pak? Kebetulan mati listrik, pompa di PDAM mati Pak. Air pasti nggak jalan. Ya kan gitu ya? Wah, itu kedapatan sialnya Pak. Semua sampling mati, airnya nggak mengalir. Tolong kami dibantu Bapak Ibu, boleh juga nanti teman-teman APIP dibantu pada saat kita on the spot lapangan. Tadi yang saya sampaikan, petugas teknik dari PDAM dapat mengkoordinasikan seluruhnya berjalan normal. Jangan ada gangguan, karena kita akan menguji sistem, apakah sistem ini berjalan. Air dari spam, dari IPA, diinjek ke seluruh jaringan, sampai nggak pada SR pada saat dibuka. Dan tolong tidak mematikan area lain, supaya area itu hidup. Jangan gitu juga ya Bapak-Bapak Kiai, mungkin boleh diarahkan teman-teman PDAM-nya. Kira-kira gitu Bapak Ibu pengalaman. Nah dari situ kita akan sampaikan ke CPMU. Pengalaman tahun lalu kita sampaikan ke CPMU. Sekarang kita akan sampaikan ke APIP. Monggo APIP disikapi laporan BPKP. Ingat kita terikat pada SPIP ya, PP 60 Sistem Pengendalian Dana Pemerintah, supaya tidak ada konflik of interest di dalamnya. Jadi itu waktunya terbatas, mungkin banyak akan diskusikan. Silakan kalau mau ditanya nanti setelah sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu sekalian. Izin saya mengantarkan materi tentang lesson learn, tapi terkait juga air minum perdesaan. Sebenarnya
hampir semua sudah disampaikan sama Pak Bunardo terkait dan gambaran tata kelola oleh Bu Dian tadi. Semua sudah diceritakan secara lengkap, secara memadai dengan Pak Bunardo dan Bu Dian tadi. Jadi mungkin saya sudah menambahkan saja beberapa poin yang terkait yang sudah dilaksanakan di lapangan. Mungkin langsung saja di slide terkait yang pengendalian yang tujuan dan sasaran review. Kita memberikan bahwa tujuan BPKP memberikan keyakinan terbatas apakah jumlah sambungan rumah telah memenuhi, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Bunardo, kesesuaian pemasangan sambungan rumah dengan nama dan alamat hasil baseline, kelayakan pemasangan sambungan rumah, jumlah rumah yang terlayani sesuai SR terpasang. Nah, dalam pelaksanaan praktek-praktek yang ada di pelaksanaan IBA RW Perdesaan itu kan pola pelaksanaannya menggunakan penganggaran via APBD. Jadi terkadang dengan perubahan mekanisme yang ada itu pelaksanaan di tengah tahun seperti ini menjadi ada yang terlambat menganggarkan, terlambat APBD-nya siap, otomatis ada beberapa daerah dinas PU itu yang melaksanakan juga langsung saja by kontak kerjakan SR ini, kerjakan SR 100 SR untuk daerah seperti ini. Nah, pada saat survei baseline hal tersebut tentunya dilakukan eligible, tapi ternyata dari 100 SR yang ada tersebut anggarannya belum ada, kontraknya belum ada, jadi secara pengendalian intern masih ada yang lolos di sini. Padahal kontrak data hasil survei baseline sudah ada, lalu hasil verifikasi yang tahun sebelumnya misalnya menggunakan konsultan juga sudah ada. Namun ketika auditor menanyakan mana anggarannya, mana kontraknya, ini tidak ada semua karena semua baik pun menyuruh kontraktor. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya jangan dilakukan. Pasti secara kalau dulu pakai konsultan bisa dieligibilkan, tapi begitu BPKP datang tentu hal tersebut menjadi tidak eligible karena ketidaksiapan dalam proses pengajuan penganggaran APBD atau APBDP. Nah, seperti itu. Nah, mengingat adanya perubahan mekanisme yang dirjen ini, kami kemarin diskusi dengan teman-teman di Direktorat 103 juga punya kekhawatiran terkait pelaksanaan verifikasi ini, keterlambatan verifikasi yang nantinya akan dilakukan oleh inspektorat. Nah, mungkin sudah siap tidak Bapak Ibu terkait penganggaran? Saya tanya ini, sudah siap tidak terkait penganggaran oleh inspektorat nih untuk melakukan ini yang kemarin jadi hambatan, karena rata-rata teman-teman inspektorat juga belum punya anggaran untuk melakukan pengawasan, menjadi tim pengawas teknis ini. Itu yang kira-kira mungkin bisa jadi keterlambatan karena dari hasil laporan tim pengawas teknis baru dilakukan verifikasi oleh BPKP. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa mengganggu rundown yang sudah ada disampaikan oleh Bu Diana tadi, bahwa kita punya rundown yang sebenarnya sangat ketat sekali. Itu ya. Nah, kira-kira bisa diselesaikan nggak itu masalah penganggaran oleh inspektorat dalam melakukan verifikasi itu? Nah, ini yang menjadi tantangan juga ini. Lalu terkait penganggaran, ada keterlambatan pelaksanaan. Lalu yang kita bahas selanjutnya adalah nama
seringkali kerap kali stiker atau nama yang di baseline itu menggunakan nama panggilan. Jadi tidak sesuai dengan KTP, itu paling sering. Padahal kalau itu diteliti, ya hanya sekedar nama saja langsung bisa membuat satu sambungan rumah menjadi tidak eligible. Padahal pemasangan SR-nya sudah memadai, semua sudah sesuai spesifikasi teknisnya. Namun gara-gara nama dan stiker yang ditempel tidak sesuai dengan laporan baseline-nya, otomatis jadi uneligible. Hal-hal simpel itu mungkin bisa diminimalisir lagi Bapak Ibu. Kalau masalah-masalah yang lain terkait keterlambatan pembangunan fisik itu sebenarnya masalah yang insya Allah bisa dikerjakan lah, bisa dipercepat. Terus munculnya tagihan pada penerima SR pelanggannya itu kan disyaratkan terbit tagihan 1 bulan setelah pemasangan SR. Nah itu yang seringkali begitu kita terjun ke lapangan, kita menanyakan tagihannya mana Pak, masih menunggu peresmian Kades Pak, SR-nya masih 0 Pak, masih nunggu ini Pak. Jadi otomatis banyak yang pelaksanaan SR ini sudah jalan, tapi water meternya masih 0 semua. Padahal harusnya tagihan sudah muncul 1 bulan, 2 bulan seperti itu. Ini masih ada keterlambatan gap seperti itu. Lalu pada saat di paling akhir ada posisi KPP SPAMS. KPP SPAMS sendiri adalah organisasi yang bakal menjadi wadah di desa itu atau di kawasan itu untuk mengelola yang terkait KPP SPAMS itu kelompoknya hampir semua dibentuk dalam spontanitas lah. Kita juga mempersiapkan kelompok ini, otomatis kelompok-kelompok yang dipersiapkan ini ya mengerjakannya ya bahasa Jawanya serabutan lah gitu. Mereka tidak siap bond water meternya, bond vouchernya seperti apa, bondnya seperti apa, tagihan 1 bulannya seperti apa, sistemnya seperti apa. Akhirnya ya program Hibah Air Minum Pedesaan ini lari dari satu ke satu. Lalu terakhir yang menjadi sorotan tentu dari setiap tahun kita melihat bahwa masih banyaknya anggaran yang tidak dapat terserap. Tadi yang disampaikan oleh Bu Dian bahwa kita tahun lalu tidak dapat menyerap 15.000 part SR. Kalau dikalikan dengan 2 juta rupiah itu menjadi nilai 30 miliar yang tidak dapat diganti ke kas daerah atau menjadi insentif untuk PDAM. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi catatan lah buat daerah supaya ayo dibenahi supaya kita dapat menyerap secara maksimal nilai hibah ini. Mungkin itu saja dari saya terkait lesson learned terkait pelaksanaan hibah air minum pedesaan, karena tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Dian dan Pak Bunardo. Mungkin mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, dari mana, sebutkan nama dan instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikmas Siti Rahayu dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Kami baru ini Pak, sesuatu yang baru bagi kami menjadi pengawas verifikasi program hibah air minum. Kalau di kami dapatnya yang pedesaan.
Saya ingin bertanya ke BPKP, Pak. Mungkin yang pertama adalah tadi terkait dengan ini sangat teknis mungkin ya Pak, tapi itu penting sekali karena sebenarnya kan aturannya sama tapi dikerjakan oleh 3 orang PIU, pengawas verifikasi, kemudian nanti direview oleh BPKP. Yang pertama ini saya tanyakan tadi terkait dengan tagihan penerima tagihan ya Pak, tagihan. Kalau saya lihat tadi rentang waktunya kan batas akhir pemasangan itu di 30 September. Ya, kalau kita misalnya 30 September itu selesai, kemudian kita sudah bisa PIU kerjanya cepat nih Pak. Di 2 minggu pertama bulan Oktober sudah selesai, kemudian minggu ketiga kita dari APIP sudah melakukan verifikasi, terbitnya tagihan kan belum ada 1 bulan itu Pak. Ya, itu gimana itu? Kan 1 bulan dari SR terpasang. Ketika dia di batas akhir 30 September terpasang, ketika kita melakukan review misalnya di minggu ketiga bulan Oktober, itu belum 1 bulan kita, berarti itu gimana? Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi rumah. Kondisi rumah berubah dari data awal yang di baseline. Kalau kebetulan dia mendapatkan program penanganan FTLH misalnya Pak, kan berubah itu Pak, itu gimana? Verifikasinya gimana? Misalnya sebelum dia pada saat verifikasi baseline dia belum mendapatkan program penanganan RTLH. Ketika pemasangan dilaksanakan, dia sudah mendapatkan program penanganan RTLH Pak. Itu kan kondisi rumahnya berubah Pak. Oke. Itu gimana? Kemudian yang ketiga terkait dengan alamat harus sama. Disebutkan di situ lokasi SR tidak harus di dalam persil rumah. Kalau alamatnya sama betul Pak, cuma SR-nya tidak di dalam persil rumah. Artinya begini, kondisi rumah itu ada yang sangat terbatas Pak. Jadi ini misalnya dia rumahnya itu semua sudah dicor, intinya dia sudah tidak punya ruang lagi. Kemudian ketika dipasang di tempat yang hanya akses keluar saja gitu kan nggak mungkin. Kemudian dipasang di kebetulan sebelahnya misalnya gang, dipasang di pinggir gang itu gimana kita verifikasinya diterima atau enggak? Jadi karena memang benar-benar misalnya di kondisi rumah itu tidak memungkinkan dipasang di persil rumah, misalnya kotak ini ya Pak, rumahnya, tapi karena luas tanahnya kecil sudah full buat rumahnya, karena tidak ada yang bisa dipasang di rumah itu, dipasang di sebelah persis, tapi sebelah itu jalan gang. Itu gimana Pak? Itu barangkali akan terjadi kasus seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan saya itu. Terima kasih. Saya Dendi dari Kabupaten Sijunjung. PIU Pak ya? PIU. Mungkin teknis kita di lapangan nanti Pak, mungkin tapi tetap ingin kita tanyakan. Yang pertama kita yang hadir hari ini adalah perwakilan 1 orang di PIU, 1 orang dari APIP dan begitu Pak ya. Nanti pada pelaksanaan di lapangan verifikasinya tentu kami di daerah mungkin membawa tim baik dari PIU terdiri dari mungkin 4 atau 5 orang misalnya atau 2-3 orang yang sejatinya memang itu tidak masuk ke dalam SK PIU. Nah ini apakah tim yang dibawa oleh kami yang hadir di hari ini, teman-teman yang untuk verifikasi lapangan nanti harus mesti masuk ke dalam SK PIU atau memang cukup diberikan surat tugas oleh Ketua PIU dalam hal pelaksanaan verifikasi nanti ke lapangan baik oleh PIU maupun oleh APIP. Yang kedua, pertanyaannya, apakah dalam hal memverifikasi nanti kita juga mengecek justifikasi atau spesifikasi teknis dari barang yang dipasang, selain memang kepastian dari air yang mengalir pada SR-nya. Jadi mungkin seperti yang sampel di depan ini kan mungkin apakah mesti ada merek tertentu ataupun spesifikasi teknis tertentu. Kemudian
pada saat pertanyaan ketiga, pada saat verifikasi nanti tadi juga sudah dijelaskan, ada verifikasi di PAYU, kemudian pengawasan oleh APIP, oleh review juga nanti oleh PKP. Nah, dalam pelaksanaan lapangan nanti verifikasi ini apakah bersama-sama, harus bersama-sama atau memang terpisah, memeriksa langsung ke lapangan, seperti yang bilang tadi, antara PAYU dan APIP yang didampingi oleh mungkin dari perundanya, dari PDAM-nya, apakah seperti itu atau memang cukup PAYU saja kemudian melaporkan hasilnya kepada APIP. Kemudian mungkin pertanyaan keempat. Pertanyaan terakhir. Keempat, izin menambahkan. Boleh Pak, izin menambahkan. Ya. Terima kasih. Yang disampaikan tadi Pak dari narasumber. Dari yang ditambahkan yang seperti Pak narasumber tadi Pak. Ah. Ini kan ada tadi yang daya listriknya bertambah dari 1.300 sampai 2.200. daya listrik. Apakah ini masih dianggap layak atau bagaimana? Dan juga kondisi rumahnya, mungkin seperti tadi disampaikan ada dapat RTH, rumahnya juga sudah berubah. Apakah ini juga layak? Itu kondisinya berbeda dengan awal data baseline yang kita Oke, bersama dengan Banjarnegara ya. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Widakdo dari APIP Kabupaten Bengkulu Utara. Saya mau minta penegasan aja Pak terkait tugas APIP ini Pak. Kalau saya baca di SE-nya ini, pengecekan kesesuaian SR terpasang itu melalui sistem aplikasi Pak. Sementara di bagian B-nya kami bertanggung jawab diterima atau tidaknya Pak. Mohon penegasan Pak. Seperti apa sebenarnya kita APIP ini. Sudah kemudian terkait teknis tadi sama Pak, kami juga mau nanya APIP ini apakah sampai detail terkait teknis yang masalah apa untuk pemasangan alat-alatnya yang PDAM itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PAYU Kabupaten Indramayu. Kebetulan di Indramayu. PAYU Kabupaten Indramayu. Dengan Bapak Pak Garif. Dari Bapak dari Bang Kabupaten Indramayu. Yang pertama saya sampaikan juga terima kasih. Indramayu diberi bantuan 10.000 sambungan rumah. Ya, terima kasih dulu Pak. Kemudian selanjutnya, jadi mungkin ini akan saya sampaikan ke CPMU. Mungkin lebih kepada CPMU. Jadi begini, terkait dengan surat edaran Dirjen Cipta Karya yang terbit ketika program sedang berjalan. Di situ disampaikan yang pertama bahwa tugas dari PAYU adalah untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Kemudian seperti itu. Dan apa yang akan diverifikasi yang pertama adalah data calon penerima SR. Yang pertama seperti itu. Kebenarannya seperti apa harus kita verifikasi. Apakah dilaksanakan pemasangan SR-nya sesuai dengan lokasi pertama. Itu berarti 10.000, pemahaman saya berarti 10.000 SR harus kami datangi satu persatu. Oke. Kemudian yang kedua idle capacity yang tadi disampaikan ya. Kami harus memastikan idle capacity sesuai dengan pengukuran di lapangan. Nah, ini yang dimaksud dengan pengukuran di lapangan ini mau seperti apa? Apakah hanya sekedar mengalirnya saja atau mau seperti apa? Karena idle capacity itu kan kita hitung sebetulnya secara total kabupaten atau mau seperti apa? Itu hanya idle capacity mau memastikan di lapangan sudah mengalir atau seperti itu atau seperti apa? Karena di sini disebutnya di surat edaran itu disebutnya sesuai pengukuran di lapangan. Itu mau seperti apa? Yang pastinya seperti apa? Kemudian yang selanjutnya tadi juga kami harus memastikan kriteria teknis ya. Ada water meternya mau seperti apa, mau pipanya seperti apa, meternya, mau stop kerannya seperti apa. Itu yang harus kami lakukan. Walaupun di sini di surat edaran disebutkan bahwa kami bisa menunjuk pihak lain untuk membantu. Yang dimaksud seperti apa pihak lain? Apakah konsultan?
Kalau memang konsultan mau penganggarannya mau seperti apa, mohon pencerahannya Bu, karena sekarang ini tahun anggaran sedang berjalan, jadi penganggaran tidak ada di sana. Mau di perubahan anggaran pun sebenarnya sudah kelewat. Ataupun misalnya perubahan anggaran masih sempat, tapi pasti pelaksanaan kan nanti penetapan biasanya kalau nggak Oktober November, seperti itu. Jadi nggak mungkin penganggaran untuk konsultan. Kalaupun nanti mau melibatkan tim dari PIAYU misalnya melibatkan dinas, apakah dinas teknis bisa dilibatkan dalam hal ini seperti itu. Misalnya dinas Perkim yang memang kewenangannya adalah air bersih, apakah bisa atau seperti apa. Tapi itu juga kan nanti membutuhkan biaya. Penganggarannya mau seperti apa. Kemudian yang juga menjadi agak krusial adalah di surat edaran itu, Pak, Bu, itu disebutkan dalam hal terjadi ketidaksesuaian data dan proses pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian di kemudian hari, maka menjadi tanggung jawab mutlak PIAYU. Jadi kalimat ini kalau saya tangkap seolah-olah semua tanggung jawab adalah di kerugiannya adalah tanggung jawab di PIAYU. Pihak lain misalnya PDAM sebagai pelaksana, kalau saya tangkap berarti tidak bertanggung jawab seperti itu. Padahal menurut saya sebetulnya tanggung jawab itu sudah melekat di masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi kalau menurut saya, ini masukan saya, surat edaran ini direvisi kembali dan dihilangkan kalimat ini. Seperti itu, Bu. Kalau masuknya, karena begini tadi, tanpa disebutkan pun tanggung jawab itu udah melekat gitu. Oke, baik. PIAYU tanggung jawabnya seperti apa? Kabin tanggung jawab seperti apa? Itu sudah melekat di situ tanpa disebutkan seperti ini. Kalau ini nanti bisa menjadi pemahaman nanti. Baik, ini karena gerbong tambahan, Pak. Iya. Kalau gerbong tambahan kena tuslah nanti kalau Bapak tanyanya banyak-banyak. Oke. Ini Iya. kena lawan tuslah, Pak. Ya mungkin itu ya. Ya, Saya cukupkan. Mohon nanti ada tanggapan pencerahan bagi kami sehingga kami pasti memastikan bahwa kami melangkah itu juga dengan dasar hukum yang jelas juga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari AP Banjarnegara mungkin nanti bisa ditanggapin oleh Pak Arif. Ini AMD, Bu, ya, tagihan terkait dengan tagihan. Ini kan 30 September batas akhir. Kemudian bila saat verifikasi tagihan belum terbit bagaimana? Kemudian apabila ada program yang bertumpuk pada alamat yang sama, contoh pada rumah RTLH, ya, Bu, ya. Kemudian terkait dengan pemasangan sambungan rumah dalam versi rumah. Jika ini rumah sudah full bangunan, apakah bisa dipasang di samping rumah tapi di gang, gitu ya? Nah, kemudian dari dinas PIAYU Junjung ini yang hadir hanya satu APIP dan satu PIAYU. Nanti mungkin ini kemudian suci, ya. Saat verifikasi akan membawa tim yang tidak masuk dalam SK. Apakah tim yang dibawa harus masuk dalam SK atau bisa melalui surat tugas saja? Kemudian pada saat verifikasi, apakah harus mengecek spesifikasi teknis juga, gitu ya? Kemudian bagaimana cara verifikasinya? Mungkin ke Pak Bonardo atau Pak Bonardo nih yang AMK, ya. Verifikasi ini bagaimana caranya? Apakah bersama-sama atau terpisah-pisah antara PIAYU, APIP, dan atau penyelenggara, gitu ya, pelaksana. Kemudian jika ada perubahan daya dan program di rumah, tadi seperti di Banjarnegara, dari Bengkulu Utara, gitu ya, mungkin pertanyaan ya pertanggungjawaban jika melalui sistem informasi aplikasi dan pertanggungjawabannya bagaimana. Kemudian apakah APIP sampai detail pemasangan teknis juga. Kemudian ini untuk Ibu Dian, Borongan, Bu, tadi gerbong tambahan tapi tempat duduknya banyak. Jadi dari PIAYU Indramayu ini ada 10.000 sambungan rumah. Dalam SEDJJK bahwa tugas PIAYU untuk memverifikasi lapangan, gitu ya, apakah satu persatu by name by address dilakukan verifikasi.
Kemudian terkait dengan pengukuran di lapangan, gitu ya, bagaimana prosedurnya. Kemudian untuk melibatkan pihak lain, pelaksana teknis pihak lain, ini seperti apa penunjukannya, dengan dengan pertanyaan terakhir jika terkait dengan pertanggungjawaban, gitu ya, pertanggungjawaban ini berada di PIU, dalam SE ini pertanggungjawaban ada di PIU. Apakah pihak lain yang memasang tidak bertanggung jawab, bagaimana dengan PDAM? Kemudian dari Nakan Raya terkait dengan waktu pelaksanaan verifikasi sebanyak 510 SR, apakah masih dapat ditinjau? Mungkin kurang lebih seperti itu. Kepada Pak Arief, Pak Bernardo, dan Pak Budian Suci kami persilakan. Monggo Pak. Izin, saya menjawab terkait yang nomor 1 dulu terkait tagihan tadi 30 September. Jadi mungkin dijelaskan terkait tata kelola oleh Budian tadi bahwa kita sebenarnya sudah punya rundown kapan pemasangan SR, kapan verifikasi dilakukan. Nah, dengan adanya rundown yang tadi dipresentasikan Budian tadi, ada memang waktu yang ada sebenarnya memang mepet. Waktu yang ada memang mepet sebenarnya Pak. Jadi yang disampaikan oleh Budian tadi bahwa kita punya rundown bahwa misal pekerjaan SR, pemasangan SR selesai 30 September, otomatis tagihan yang bisa diterbitkan adalah 30 Oktober. Nah, rundown inilah yang memang mau tidak mau memang kita kejar di November baru pelaksanaan verifikasi. Nah, seperti itu. Memang kalau pelaksanaan dan pemasangan SR-nya sudah sudah cepat, misal 15 September, ya otomatis istilahnya ya kejar-kejaran memang Bu, mau tidak mau. Bahkan di endingnya ini yang jadi salah satu resiko kita, bahwa keterlambatan waktu, keterlambatan pelaksanaan ini menjadi faktor penting dalam pelaksanaan hibah air minum ini. Gitu. Terkait kondisi rumah yang berubah, sebenarnya kalau kondisi rumah yang berubah, apalagi yang tidak layak tadi, tetap kita tetap lihat bagaimana dulunya kita bisa dijelaskan, terus rumahnya menjadi seperti apa. Biasanya perubahannya pun tidak terlalu yang signifikan, listriknya pun tetap, kondisinya pun tetap, jadi ya tetap dapat kita eligible-kan gitu. Beda dengan rumah dengan kondisi yang biasa, tapi ternyata ada 3 mobil expander gitu, atau 3 mobil jeep gitu. Contoh salah satu kasusnya itu yang saya pernah kunjungi itu di Bromo. Di Bromo orangnya tidak punya listrik, dia pakai biogas tinja. Otomatis dari survei dia tidak mampu terlihat. Ternyata dia punya 3 Jeep Land Cruiser lah. Bagaimana itu? Otomatis kita uneligible kan. Nah, kondisi nyatanya seperti itu. Rumahnya biasa, listrik 0 watt, tapi mobilnya 3 Jeep Land Cruiser. Jadi otomatis uneligible. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang memang menjadi agak subjektif memang. Di samping lain, sebelah rumahnya ya petani biasa. Terus kalau alamat rumah tidak memungkinkan, untuk dipasangi sambungan rumah ini, SR-nya satu kota ini, itu memang biasanya tetap dituliskan sesuai nama yang tertera bahwa ini memang peruntukannya pipanya untuk rumah yang dituju speaker tersebut. Itu memang kita uji juga, tidak masalah itu sih. Asal yang jangan sampai pipa SR-nya ini terpasang di rumah orang atau istilah sampai kalau dengan izin orang lain ya sudah tidak apa-apa. Nggak masalah, yang penting tujuannya tetap ke rumah yang dituju, gitu. Pipanya. Mungkin itu
untuk yang dari Banjar ini bisa selanjutnya. Baik, oke, terima kasih. Ini sebentar. Si Junjung PIU ya. Oke. Untuk PIU SK Bupati, kemudian kalau nanti ada 4 tim yang nanti ke lapangan, nanti bisa dibuatkan surat tugas dari ketua PIU gitu. Nah, untuk anggarannya mungkin nanti bisa dari APBD, mungkin dari Bapeda gitu ya. Biasanya di dalam biasanya ada dana operasional untuk program GHM itu sudah, itu di tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah ada ya. Di tahun-tahun sebelumnya, di SE tahun-tahun sebelumnya itu anggaran operasional itu menjadi salah satu persyaratannya juga. Nah, kemudian verifikasi, oh ya, kalau untuk verifikasi betul, mungkin Bapak harus mengikuti juga spesifikasi di lapangan. Ini nanti contoh-contohnya ada di sini, tapi besok mungkin kita akan lebih detail membahas ini gitu ya, supaya kita mungkin tidak terlalu lama. Besok 2 hari kita akan membahas spesifikasi SR-nya, dan nanti dilihat kurang lebih seperti ini, meter airnya, SNI, ada pelakran, ada pipa dan lain sebagainya. Itu besok. Kemudian sama PIU. Oh, verifikasi. Verifikasi PIU jadi bertahap. Jadi verifikasi dilakukan oleh PIU, tadi mungkin ada di slide saya, ada beberapa. Jadi PDAM atau OPD akan menyampaikan surat penyelesaian konstruksi. Di situ nanti akan ada DAV, daftar ajuan verifikasi, itu kepada PIU. PIU melakukan verifikasi lapangan, ya, melakukan verifikasi lapangan, by house by address, baru kemudian masuk ke APIP, gitu ya. Nah, APIP melakukan pengawasan verifikasi. Nah, yang harus ini dipastikan adalah PIU harus bisa memastikan pemasangan SR-nya sesuai dengan kriteria-kriteria verifikasi yang tadi 5 hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya nanti di dalam perjalanannya itu mungkin masih ada hal-hal yang minor gitu ya, yang masih bisa diperbaiki dalam kerangka waktunya APIP, dalam kerangka waktunya PIU itu masih terbuka ruang untuk diperbaiki. Nah, tetapi gini, memastikannya, Bapak dan Ibu PIU, bagaimana cara memastikannya, itu yang saya wanti-wanti betul. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih masa pemasangan SR, gitu ya, masih masa pemasangan SR. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa monef gitu, bisa melaksanakan monef pemasangan SR supaya bisa ketahuan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang minor gitu ya, itu bisa dilakukan perbaikan. Kemudian bisa melakukan praverif dan juga verifikasi. Jadi setidaknya bisa mulai sekarang dulu di monef, pelaksanaan monefnya, gitu ya, di monefnya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari PIU misalnya ada hal-hal, misalnya PIU merasa oke, ini misalnya airnya nggak mengalir gitu, terus ternyata pas dicek lagi IPA-nya nggak ada gitu, idle capacity-nya nggak ada, atau mungkin nanti ternyata ada kasus juga yang dia dipasang di IPA-nya pun nggak ada gitu, jadi airnya nggak ngalir, itu PIU harus bisa memastikan itu ineligible, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mana-mana yang eligible oleh PIU nanti akan ke APIP,
gitu. APIP melaksanakan pengawasan verifikasi dengan bantuan aplikasi. PIU juga gitu, ada bantuan aplikasi. Jadi PIU akan memfoto-foto, kemudian itu besok nanti diajarkan pada dalam 2 hari ini akan diajarkan cara fotonya bagaimana, kemudian bagaimana bagaimana cara untuk mekanisme aplikasinya seperti itu. Kemudian APIP juga seperti itu. APIP nanti akan melihat foto dari PIU, gitu ya. Kemudian kalau misalnya, PIU nanti kalau ada kalau eligible dia akan berangkat ke APIP, gitu ya. APIP nanti akan melaksanakan verifikasi, lolos atau tidak. Nah, kalau misalnya PIU bisa juga nanti melaksanakan cek fisik juga, gitu. Cek fisik juga, misalnya ada hal-hal yang diragukan, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mengecek langsung ke lapangan. Kemudian kemudian satu lagi. Kemudian, nah untuk yang Indramayu mungkin Bapak harus mengecek dulu idle capacity ya. Tadi kan idle capacity kemarin pada waktu Pak Direktur sudah menyampaikan sudah ada surat juknis ya, tata cara perhitungan idle capacity, gitu ya. Ada panduan penghitungan tata cara idle capacity. Nah, monggo Bapak gunakan itu, nanti dicek bareng-bareng, gitu ya. Jadi harusnya per satu sistem Pak, per satu sistem gitu, per satu sistem ada idle capacity-nya enggak, per satu sistem ada idle capacity-nya enggak di distribusinya, gitu. Kemudian satu lagi PIU ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang terkait PIU tadi adalah dari tahun ke tahun organisasi di daerah adalah dari bupati dari bupati ke kepada PIU, bukan tangan kanannya ya. Mewakili ya. Oke. PIU mewakili pemerintah daerah atau bupati dan wali kota, gitu ya. Sehingga PIU tentunya seharusnya bertanggung jawab penuh di lapangan, di daerahnya masing-masing, gitu. Ini juga karena karena hibah ini memang langsung kepada daerah, nggak bisa ke PDAM, gitu ya. Hibahnya kepada daerah, sehingga memang kita nggak bisa kepada PDAM. PDAM hanya pelaksananya aja, gitu. Pelaksananya aja yang melakukan pemasangan, dia akan bertanggung jawab kepada PIU, gitu. Bahkan tahun-tahun lalu juga seperti itu. PIU itu memang melakukan surat-surat pertanggungjawaban sama surat-surat idle capacity dan lain sebagainya itu juga ditandatangan oleh ketua PIU selaku pertanggungjawabannya di daerah. Nah, ini PIU mestinya harus bisa mengendalikan pelaksanaan di daerah, gitu, mengendalikan pelaksanaan di daerah. Kurang lebih seperti itu, sama mungkin nanti sepertinya itu mungkin menurut Pak Bon menambahkan atau. Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Sijunjung masih ada 2 ya, mengenai pelaksanaan verifikasi PIU dan APIP, atau PIU melaksanakan di lapangan, hasilnya diserahkan ke APIP, atau bagaimana gitu ya Pak. Terus yang kedua, bagaimana kalau tiba-tiba terjadi pergeseran daya watt ya dari 1300 bertambah, kemudian kalau ada program bedah rumah pada saat baseline dia masih memenuhi, dalam proses berikutnya ada bedah rumah
pada saat diverifikasi berubah menjadi lebih baik gitu ya, kalau nggak salah ya. Baik, tapi sedikit izin saya rembuk untuk yang Indramayu ya Pak. Indramayu spektakuler 10.000 ya Pak. Kalau 10.000 maka 10.000 kali 1 SR 1 KK itu 10 kubik ya. Coba Bapak hitung-hitung. Tadi Pak Erik menyatakan bahwa sudah ada panduan menghitung idle capacity Pak Direktur. Ini cukup harus kita cermati sama-sama, kita bantu Indramayu. Pertanyaan sebenarnya udah nggak pas lagi sekarang. Pertanyaan ini pada saat Pak Bupati menyampaikan peminatan, karena ada lampiran perhitungan idle capacity-nya ya, harusnya di situ. Tapi kondisi sekarang silakan dibantu pengecekan bahwa menurut kita ya 10.000 10 kubik per KK, maka akan ada 10.000 kali 10 100.000 kubik per bulan ya. Nah, kapasitasnya berapa liter per detik nih spamnya. Kalau di Indramayu ada 4 spam atau 5 spam yang mengaliri pada SR yang baru ini berapa kapasitasnya. Hitung aja detik-detik kali 1 detik, 60 detik, 1 menit, sekian jam sampailah 30 hari. Kapasitas berapa yang sudah terpakai berapa, kira-kira sederhananya gitu. Tapi tadi Pak Erik menyampaikan saya, pedoman menghitung idle capacity itu sudah disampaikan sebelum peminatan. Jadi kalkulasi adanya idle capacity itu sebenarnya sudah clear pada saat Pak Bupati Indramayu menyampaikan peminatan kepada pemerintah pusat. Kira-kira gitu Pak ya, harusnya terbackup gitu, itu ada hitungannya. Baik, itu sedikit membantu. Mungkin pertanyaan yang kedua tadi sedikit saya bantu juga, apakah PIU harus melakukan pengecekan satu persatu? Sebelum saya bantu jawab, pekerjaan konstruksinya siapa yang melaksanakan Pak? PDAM ya Pak? Nah, maka yang bertanggung terhadap fisik itu adalah PDAM-nya. Dia memasang, karena kriterianya sudah disebar Pak, sudah disosialisasikan. PDAM itu tahu bahwa cara pemasangan seperti inilah yang baik. Kriteria teknisnya sudah tahu, dan di ujungnya harus ada air mengalir. Tugas PIU adalah memastikan bahwa apa yang diperintahkan pada PIU itu terjadi dan terlaksana menghasilkan spesifikasi yang diinginkan. Dengan mekanisme yang ada pada PIU, kewenangan yang ada PIU, tadi bisa melakukan monet berkala, bisa menugaskan tim untuk sampling di lapangan, bisa membuat checklist yang harus dipastikan oleh PDAM. Itu sistem pengendaliannya Pak. Kira-kira itu ya Pak dari Indramayu. Jadi mekanisme itu harus sudah dilakukan sejak dini supaya utang 10.000 itu tidak di ujung. Kita cicil, misalnya pasang 1.000, cek bersama 1.000, pasang ini 1.000, jadi tidak pada menumpuk di ujung. Pak Bapak pasti lingkungan. Karena memang itu ketentuan regulasi yang mengatur tugas PIU mewakili Pak Bupati. Project Implementation Unit yang mengimplementasikan proyek ini PIU Pak, memiliki daya handle yang tinggi. Kira-kira gitu ya Pak dari Indramayu, terima kasih. Saya lanjut yang ketiga. Tadi apakah verifikasi dilakukan bersama-sama antara PIU dan APIP? Tadi saya mendengar 2 kali istilah verifikasi muncul di sisi PIU dan di sisi APIP. Saya coba masuk, kalau PIU itu adalah proses pelaksanaan proses bisnis Pak. PIU itu adalah pelaksana pemasangan SR itu ujungnya adalah jenderalnya adalah PIU. Di sini verifikasi pengertiannya tadi yang saya sampaikan. Kalau yang kedua, verifikasi adalah memastikan dalam bentuk pengawasan bahwa APIP melihat apa yang dikerjakan PIU benar sebagaimana kriteria. Itu yang digunakan adalah prosedur pengawasan. Kalau Bapak, prosedur operasional bisnis, pemasangan SR. Kalau yang dari APIP, verifikasi mengawasi hasilnya. Beda ya Bapak Ibu, teman-teman APIP, boleh komen ya. Nah, APIP berada di ujung, Bapak berada during proses, di ongoing proses. Beda ya Bapak Ibu ya, kira-kira gitu. Terus, apakah bersama-sama PIU dan APIP? Pada saat PIU melaksanakan, APIP belum ada Pak. Tapi pada saat APIP melaksanakan, PIU boleh ikut mendampingi, meng-guide di sini loh Pak, area SR kami yang kami pasang programnya di sini. Dia mengambil spam dari sini, alamatnya ini daftarnya. Boleh, supaya APIP-nya nggak nyasar.
begini loh Pak, oh diambil dari sini, debitnya ini, pelanggannya ini. Beda ya Pak, tupoksi proses bisnis dengan tupoksi pengawasan. Oke, terus apakah hasil PIU dilaporkan ke APIP? Dalam sistemnya nggak ada laporan Pak. Yang ada pada saat APIP melakukan tugas, APIP memperoleh objek pengawasan di berupa laporan. Yang tadi disampaikan kemudian, hasil pekerjaan pemasangan SR sekian ribu yang menurut PIU eligible. Diceklah oleh APIP melalui Prohamsan, program hibah air minum dan sanitasi ya dalam aplikasi. Tadi ada lanjutan pertanyaan, gimana kami tanggung jawab Pak? Kami hanya lihat aplikasi. Kira-kira itu ya dari APIP tadi ya. Nah, gimana kamu lihat, kamu ngecek? Dalam SC diatur bahwa APIP dapat melakukan tinjauan lapangan apabila timbul ketidakyakinan pada satu atau beberapa item yang diragukan berdasarkan pengujian pada Prohamsan. Prohamsan itu ada dimensi gambar, dimensi teks, dimensi angka, dan lain sebagainya termasuk koordinat ya Bu. Ada semua di sana. Kira-kira gitu ya, tambahan untuk yang apa? Pertanyaan yang ketiga. Yang jelas laporan PIU tidak melapor dalam konteks proses bisnis ya Pak. Bukan atasannya APIP. Atasannya lah kepala daerah. Tapi dalam konteks tugas pengawasan, laporan hasil pekerjaan PIU itulah digunakan sebagai objek pengawasan APIP. APIP ngecek nih 10.000 dari PIU yang eligible. Maka APIP ngecek, benar nggak 10.000 nih administrasinya benar, fisiknya benar, medianya apa? Tadi diatur dalam BC melalui Prohamsan. Bahwa ada keraguan beberapa item dapat ditindaklanjuti dengan cek fisik di lapangan. Apakah 10.000-nya ragu? Monggo ikuti kriterianya. Apakah ragu semua? Kira-kira gitu. Ya kan? Kira-kira gitu ya. Jadi tadi saya bilang kalau bangunan sistemnya dilakukan di awal dengan rapi sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen JK dalam SE tadi, maka harusnya gap deviasi antara APIP dengan PIU itu tipis Pak. Karena berbeda interpretasi tentu atau keadaan-keadaan tentulah yang memaksa seperti tadi pemasangan di luar persil. Apakah masih diizinkan menempel di pintu gerbang luar? Itu situasional sekali ya. Mungkin itu, tapi interpretasi terhadap SE itu harus kita artikan sebagai untuk menjaga bahwa proyek ini memang masuk bagi SR atau CPM yang tepat. Kira-kira gitu. Mungkin nanti Pak Direktur bisa menambahkan ya semangat dari SE ya Pak Direktur ya. Semangatnya seperti itu sebenarnya. Supaya kita tidak kehilangan peluang untuk meningkatkan pemenuhan cakupan layanan itu bagi masyarakat. Itu kemudian tadi peningkatan daya Bapak Ibu ya. Tadi kembali BPKP atau APIP menjadi bagian dalam sistem pada SE ini. Jadi kalau pada baseline-nya dinyatakan atau dari laporan PIU 1.300, pada saat APIP atau BPKP maksud dia 1.000 atau 2.200, maka ini eligible Bapak Ibu. Sepakat kita ya bahwa sistem ini sudah disosialisasikan di awal sebelum peminatan bahwa sistem dalam tanda petik persetujuan hibah itu atau rekomteknya melalui proses yang kita lalui bersama ini. Bagian ini mungkin supaya jangan ragu-ragu teman-teman di lapangan atau ada kekecewaan dari APIP atau dari PIU. Ada nggak bagian ini perlu kita klarifikasi lagi lebih detail? Kalau ketemu tidak 1.300 Pak. Nah, ini SE-nya. Kita lanjut kalau ada yang mau bertanya bagian ini saja. Mungkin ada? Sisanya kalau ada interpretasi terhadap tadi pemasangan SR, Pak nggak ada lagi Pak. Di depan langsung tembok rumah Pak. Tembok rumah langsung jalanan Pak. Motor-motor lewat kami mau taruh di mana Pak SR? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Pokoknya terpojok lah ini. Nggak ada lagi tempat Pak. Auditor APIP-nya nggak bisa lagi gini gimana? Nggak ada Pak. Ini gambar rumahnya jalanan langsung aspal. Taruh mana Pak? Gitu mungkin pertanyaannya. Oh kalau ini Pak masih bisa Pak di dalam. Masa nggak ada 30 cm?
pagarnya atau apanya gitu kira-kira ya. Itu situasional di lapangan, tapi prinsipnya ketentuan mengatur di dalam persil. Kalau ternyata dalam on the spot di lapangan ternyata masih ada space yang bisa ditaruhkan ininya SR-nya, harusnya di situ. Dan harusnya bagian ini sudah diketahui oleh PAYU dan PDAM pada saat mengimplementasikan SE. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Terus tadi satu menarik, kondisi bedah rumah. Kalau kondisi bedah menurut saya pribadi nih Pak ya, kalau ketentuan sudah diatur ya, artinya memang rumah itu sangat buruk pada saat disurvei untuk bedah rumah. Kan gitu ya, menjadi baik. Kalau saya pribadi, bagi saya pribadi nggak masalah, karena tidak banyak juga yang kena bedah rumah, gitu ya, benar ya Pak? Nah, kira-kira gitu ya Pak. Oke, rasa ada lagi berikutnya? Saya dari PAYU Pak, Bapeda Kabupaten Kuningan. Karena pada SE semula disebutkan bahwa PAYU itu menyediakan pendamping pada saat baseline dan verifikasi. Kemudian berubah di perubahan kedua dan menjadi di poin D itu hanya menyediakan pendamping pada saat baseline. Nah pada verifikasinya tidak disebutkan pendamping, tapi kita melakukan pendamping yang dapat dibantu oleh pihak lain. Nah saya ingin penegasan Bu, apakah memang kita harus istilahnya wajib pakai konsultan atau karena keterbatasan anggaran di daerah kami kita melakukan istilahnya swadaya dengan anggaran yang ada kita melakukan verifikasi itu dimaksud. Dan kemudian tadi mungkin juga sudah disebutkan oleh kabupaten lain bahwa penetapan RKPD ya untuk APBD itu kan ada tahapannya Bu. Jadi ketika SE ini terbit ketika disosialisasikan di Jogja kalau nggak salah ya di bulan Juni. Nah itu kita kan sudah penetapan RKPD 2024. Kalau nanti 2024 baseline diserahkan, istilahnya pendampingannya juga untuk konsultannya diserahkan kepada daerah. Kami belum sempat menganggarkan seperti itu mungkin ya Bu. Nah ini bagaimana dari sisi pengawasan gitu? Apakah ini memungkinkan? Karena kan kalau prabesan nggak mungkin kita menganggarkan di anggaran perubahan. Kalau mungkin kalau di saat verifikasi karena itu ada di akhir triwulan 3 dan ke-4 itu memungkinkan di anggaran perubahan. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan Bu. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu narasumber. Saya langsung aja ke perwakilan PPKP. Karena saya dari API Pak, API Kuningan. Kaitan dengan hal kewenangan serta fungsi API. Ya kalau memang kita yakin memang API di akhir di penghujung ini bukan main volume pekerjaan yang kita laksanakan. Kalau memang di sini sudah ada tugas yang baru, kita juga harus mengatur waktu Pak, bukan main dari jumlah SR yang akan kami verifikasi. Cuma ada sedikit pertanyaan Pak. Yang pertama ini kaitan dengan surat nanti yang dikeluarkan oleh API di lampiran review verifikasi begini Pak. Permohonan pelaksanaan review verifikasi itu Pak. Di poin 1 sehubungan dengan bla 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 bahwa ini berdasarkan pelaksanaan verifikasi hibah air minum pada saat APBD tahun 2000 sekian, bersama kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama Pak, pengecekan data hasil verifikasi sambungan rumah di kabupaten kota telah dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal oleh PAYU dan tim pengawas verifikasi. Kalau lihat di surat ini antara PAYU dan verifikasi bersamaan Pak melakukan verifikasi ke lapangan. Contoh, Kuningan mendapatkan 2.600 SR Pak yang harus direview oleh kita. Kalau kita lihat dari tatanan pengawasan review itu hanya keyakinan terbatas Pak. Tidak bisa kita melakukan keseluruhan. Kalau Bapak tadi lihat, kalau saya dengar bahwa metodologi yang dilakukan oleh BPKP pusat pada saat melakukan verifikasi dan review itu ada rumus di bawah 3.000 10% dan di atas 3.000 itu 7,5%.
Yang saya tanyakan, apakah metodologi ini bisa dipakai oleh APIP Kabupaten Kota, Pak, supaya nggak tabrakan dengan Bapak, Pak? Gitu, Pak. Masalahnya, karena dalam surat ini bahwa bersama-sama dengan PIAYU telah melakukan verifikasi ke lapangan, begitu, Pak. Itu saja tambahan dari kami. Di samping yang lain memang intinya ada satu tanggung jawab APIP, apakah SR eligible tidak. Menentukan eligible itu yang agak berat sekali. Dan yang terakhir dalam uraian di buku panduan ini di halaman berapa ini? Aduh, terakhir aja. Tim pengawas verifikasi yaitu APIP bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam berita acara verifikasi dan dalam rekomendasi teknis. Itu, Pak. Itu barangkali, Pak, terutama metodologinya, Pak. Kaitan dengan karena ada dulu kan dilakukan oleh BPKP, sekarang verifikasinya dilakukan oleh APIP. BPKP melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi APIP, gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Nyambung ya, mungkin teman-teman yang lain sama ya Pak. Nanti kita lanjut pertanyaan oleh APIP dalam pengawasan. Kalau tidak salah gitu ya Pak. Nah, yang Bapak tanyakan ini verifikasi pada lingkup APIP atau verifikasi pada lingkup PIAYU? APIP. Oke, APIP melakukan verifikasi ya Bapak. Clear ya? Nah, metodologinya metodologi verifikasi Pak. Pedoman yang diberlakukan bagi APIP apa verifikasi? Setahu kami Bapak harus populasi semuanya. Kalau BPKP tadi Bapak sampaikan juga, review itu adalah metodologi assurance pengawasan untuk memperoleh keyakinan terbatas. Ada batasannya, kan gitu ya? Batasan pertama kami melakukan melalui sampling karena sudah dilakukan populasi verifikasinya. Jadi kalau 2000-nya diverifikasi oleh APIP. Yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan 2000-nya oleh PIAYU. Dan sebelumnya juga dilaksanakan oleh PDAM 2000-nya dengan petunjuk yang sudah dibagikan. Kalau PDAM-nya persis sama dengan pedoman, maka PIAYU pun akan menghasilkan hasil yang sama sesuai pedoman. APIP juga akan mudah, sama persis dengan pedoman. Begitu juga BPKP. Karena sistemnya ada penyelenggara dan ada pengawas, maka dalam proyek ini ada unsur pengawasnya yaitu APIP. Gitu ya Pak? Sama ya? Sejalan kita rasanya sama ya? Nah, tadi pertanyaan Pak, bolehkah kami pakai metodologi BPKP itu, sampling, gitu, review, pilihan dalam SE, Bapak-bapak APIP itu dengan verifikasi. Gitu Pak? Gitu ya Pak? Sama kan ya teman-teman semua ya? Tapi jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Tadi kan sudah diatur bahwa kalau sistemnya menggunakan PROHAMSAN, program hibah air minum dan sanitasi, gitu ya panjangannya Pak. Bapak buka, maka dalam pelatihan besok tolong tanya dengan detail dari awal bagaimana menggunakan aplikasi itu, data apa aja yang terlibat dalam aplikasi, detail. 5W1H-nya ditanya, gimana Pak? Gunakan pertanyaan yang detail, kritis. Contoh, dikasihkan gambar dalam PROHAMSAN aplikasi, gambar rumah. Pertanyaannya, dari mana kami yakin bahwa rumah ini yang difotokan oleh juru foto dalam kendali PIAYU, bahwa rumah itu yang ditaruh di dalam aplikasi? Bapak akan kritis, dari mana Pak? Setahu saya dalam aplikasi Bapak akan ketemu koordinat. Di koordinat itulah rumah itu berada. Nggak bisa pada satu koordinat yang sama ada dua rumah. Itu kan aplikasi yang dibangun ya. Mungkin begitu ya kemudian ya, seperti itu ya. Nah, kita menggunakan aplikasi sebagai alat bantu. Dalam essay yang saya baca, kalau ada kesulitan, ada keraguan, ada sedikit tanda-tanda ketidakyakinan pada beberapa atau sebagian, maka dibuka prosedur melakukan kunjungan lapangan, cek fisik. Kalau dalam hal 10 ribunya diragukan ya, berarti harus 10 ribunya nih APIP-nya harus datang.
Ada Apip dari Indramayu, Pak? Ada, Pak. Ada, Pak. Siap-siap ya, Pak. Semangat, Pak, semangat. Bukan semangat, anggarannya nggak ada maksudnya. Betul. Oke, nanti anggaran tanya Pak yang ke sebelah saya, Pak. Oke, bagian itu ya. Gimana, Bu? Udah pas ya, Bu? Oke, ya Pak ya. Ada lagi Pak, masih belum puas kayaknya. Boleh apa lagi mau ditanya? Udah nasib Pak, verifikasi Pak. Ini anggaran nih katanya nih, Pak. Oke, nanti anggaran dibahas di sesi besok ya Bapak Ibu. Kan mekanisme anggaran, ada P ya. Di situ dimana apakah bisa switching anggaran? Itu karena ini proyeknya Pak Kepala Daerah. Yang mengajukan peminatan adalah Kepala Daerah. Nggak ada pihak lain tuh. Head to head-nya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bukan PDAM, bukan Apip, bukan BIU. Tapi head to head-nya Pak Bupati, Pak Kepala Daerah dengan pemerintah pusat, Kementerian Keuangan. Maka laporkanlah kondisi ini bahwa Pak, demi akuntabilitas kami program ini, kami butuh anggaran Pak. Kerjaan apa? Ini Pak verifikasi, ini Pak memastikan ini. Tidak tersedia Pak anggaran di dalam APBD sekarang. Untuk P tidak terkejar Pak. Padahal kepastian itu harus didapat agar akuntabilitas hibah ini dapat terwujud. Bapak lapor Pak kepada pemilik daerah, penguasa daerah. Diem-diem aja ya nggak tahu Pak. Itu saran saya ya Pak dalam prakteknya ya. Ibu tadi juga laporkan Bu, ini nggak ada anggaran. Mungkin BPKD akan bisa turun membantu switch kemana gitu ya. Dapat dari mana gitu ya, pesan Pak Bupati lah. Kira-kira gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Oke, sekali lagi pertanyaannya, saya ulang ya Pak. Praktek BPKP adalah review keyakinan terbatas. Administrasi 100%, fisik sampling dengan metode Slovin dengan margin of error ada di dalamnya. Hati-hati pada bagian ini, bisa yes or no, semua naik eligible, bisa semuanya tidak eligible gara-gara perbedaan satu angka saja. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa menjawab. Sisanya sebenarnya dari Bu Dian ini untuk nah waktu ya Pak. Ini dari Bu mungkin perlu dijawabnya dari Nagan Raya, Apipnya anggaran terbatas, waktunya pendek. Apakah ada opsi perubahan jadwal waktu ya gitu ya tadi ya? Iya Pak ya. Oke, kemudian ya jumlahnya 510 saat ini lagi proses pemasangan. Nah, mepet nih. 510 pun mepet Pak, bagaimana 10.000 ya Pak? Jepit ya Pak. Silakan Bu dia. Oke, baik, terima kasih. Untuk anggaran memang di dalam SE kita tidak mengatur, tapi anggarannya memang dari APBD untuk verifikasi. Nah tadi Pak Bowan alhamdulillah sudah memberikan tips and trick gitu ya, clue gitu. Nah mungkin disampaikan saja kepada Pak dilaporkan saja ke Pak Kepala Daerah. Kemudian untuk Nagan Raya, kalau untuk pengunduran waktu itu tidak bisa Pak, karena memang itu sudah tercantum di dalam PHD. Itu komitmen PHD itu adalah komitmen Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah, jadi itu tidak bisa diunduh. Nah, makanya kita mengatur jadwal, kita breakdown jadwal tadi, rekontek, verifikasi, sampai review verifikasi dan verifikasi itu mengikuti membreakdown dari jadwal yang 15 Desember 2023. Batas akhir penyaluran hibah dari EA ke Kementerian Keuangan. Gitu ya. Nah, itu Bapak cek saja jadwalnya itu. Jadi, keterlambatan di dalam proses akan mengakibatkan keterlambatan di dalam proses berikutnya sehingga nanti berpotensi hibahnya mungkin bisa jadi tidak cair. Ya. Kemudian pendamping, yang terkait pendamping Bu. Pendamping kalau untuk baseline pada tahun lalu baseline verifikasi karena itu konsultan, ya
itu kan yang mengerti kan PIU ya. PIU harusnya bisa menyediakan pendamping karena kita nggak tahu dari tim verifikasi nggak tahu lokasi-lokasinya di mana gitu ya. Nah nanti kalau untuk sekarang untuk verifikasi, nah itu boleh nanti misalnya PIU bisa juga didampingi oleh PDAM yang mungkin mengerti betul gitu atau Pokmasnya gitu bisa. Tapi PIU juga harusnya mengerti sih, harusnya mengerti mana-mana aja yang dipasang gitu. Kemudian untuk 2024 memang 2024 saat ini kenapa? Ya. Untuk 2024 platformnya memang di DAK ya. Kemudian nanti akan ada rencananya akan ada impres untuk percepatan pemasangan SR, tetapi itu untuk Spam regional, PSM dan juga ada idle capacity gitu ya. Tapi mungkin nanti mekanismenya berbeda. Sementara itu saya rasa itu Pak Erick, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya mohon maaf, tadi saya sudah nanya MC, apakah ada Argo Bromo malam atau taksaka tambahan gitu ya, atau kereta-kereta lain? Tidak ada. Kereta malam tidak ada lagi. Yang ijuk-icak-ijuk udah nggak ada lagi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara panel pada hari ini gitu ya. Besok pagi dan hari Kamis Bapak Ibu akan lebih detail, kita akan buka yang namanya aplikasi Proamsa dan Mona Lisa gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu Apip akan lihat bagaimana SR dipasang, bagaimana beton terikat, bagaimana cara tahu ini mengalir dari injek mobil tangki atau itu memang mengalir sungguhan gitu ya. Trik-triknya akan diajarkan kepada Bapak Ibu oleh para tenaga ahli. Akhir kata demikian kami persembahkan yang panel hari ini dari narasumber-narasumber yang handal dan terpercaya. Kami mohon aplaus bagi Pak Bonardo, Pak Arif Fauzi dan Ibu Dian Suci. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Hal-hal yang masih belum terjawab nanti bisa disampaikan secara tertulis ya, atau dikonfirmasi ke CPM. Kita masih sampai hari Kamis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.